Salam saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya akan berbagi tentang arti sebuah pasangan hidup. Saya bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita masih dikasih kesempatan untuk berbagi, untuk sharing, untuk saling menguatkan, dan terlebih bagaimana kita saling memberikan aura yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Topik yang akan saya ambil kali ini adalah di video saya yang kelima ini, pasangan hidup. Ya, bagi saudara yang sudah memiliki pasangan, ini adalah bagaimana kita akan melihat sejauh mana kita memaknai kehadiran dan arti dari pasangan kita. Sementara untuk saudara yang belum Tuhan izinkan didekatkan jodohnya, saudara akan belajar arti sebuah jodoh atau pasangan yang Tuhan kirimkan untuk kita. Ayat penguat kita pada kesempatan ini saya ambilkan dari Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini, saat ini kita akan sama-sama melihat kalau saya menjalani kehidupan rumah tangga ini sebagai sebuah amanah, sebuah panggilan. Nah, untuk saudara, Bapak Ibu yang mungkin sampai saat sekarang belum menikah, itu kondisinya sebagai pilihan. Nah, saya tidak akan mengupas yang belum menikah, tapi saya akan berbagi pengalaman hidup dari saya pribadi yang sudah Tuhan sertai perjalanan pernikahan kita dari tahun 99 sampai dengan tahun detik ini. Saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya melihat bahwa ada 4 hal yang harus kita sadari pada saat kita mengenal pasangan kita. Ada 4 hal, dan kita harus mengenal pasangan kita itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu tahu seperti apa pasangan kita? Tuhan izinkan, Tuhan berikan pasangan yang terbaik untuk kita itu pastinya dengan nilai plus dan minusnya. Tidak akan mungkin Tuhan berikan pasangan kita yang sama dengan kita, tidak. Ya. Nah, 4 hal yang saya akan bagikan ini adalah terkait dengan bahwa pasangan yang Tuhan berikan ke kita itu adalah benar-benar berbeda dengan kita. Maka pribadi yang Tuhan kirimkan menjadi pasangan hidup kita pasti berbeda. Nah, terkait dengan perbedaan ini, Bapak Ibu Saudara, tahukah seperti apa pasangan kita? Nah, kalau saya, tipikalnya itu kan orangnya easy going, ya, semangat, penuh dengan energi. Kadang dibilang bahwa Monik ini kok kayak nggak pernah ada lelahnya. Itu karena merupakan nyawanya saya itu ada di karakter saya, ya. Maka tipe pribadi seseorang yang optimis, ceria, keponya tinggi, kenapa bisa begini, bisa begitu, itu tipe dari orang-orang yang sanguinis, ya. Orang yang sanguinis ini pada saat dia diperhadapkan dengan sesuatu yang nantang, wah itu aku banget, ya kan. Jadi dia ada, biarpun ada rasa
ada mungkin ketakutan dalam dirinya bagaimana mengatasi masalah, tapi dia ada optimis dulu. Aku bisa nih, seperti itu. Nah, masing-masing pribadi yang Tuhan izinkan itu ada plus dan minusnya, ya. Maka orang yang bertipe sanguinis akan Tuhan sandingkan dengan orang-orang yang kebalikan dari tipe orang yang ceria, keponya tinggi, atau dia nggak bisa diem, gerak terus, ya kan? Seolah-olah ini orang ini kok nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya, gitu kan? Maka Tuhan akan pasti sandingkan, akan Tuhan pilihkan dengan orang yang tenang, sabar, pengertian, ya kan? Bahkan orang tipe plekmatis ini akan Tuhan berikan yang tepat untuk orang-orang sanguinis. Ya, kenapa? Orang yang tenang bisa menjadi pendengar yang baik. Kadangkala dia sangat bijak, bahkan lebih banyak dia menyediakan diri untuk mendengarkan pasangannya. Dia akan cenderung untuk berkorban untuk pasangannya. Ini akan disandingkan tepat, ya. Maka orang plekmatis ini lebih ke egosentris. Dia suka dengan sesuatu yang tenang. Nggak usah neko-neko, biarpun dia suka berpetualang, tapi dia akan sekian persennya itu akan didominasi oleh sesuatu yang tenang, kalem, damai, nggak neko-neko, ya kan? Neko-neko artinya di sini kalau orang yang sanguinis dia kan pasti karena tingkat kekepoannya tinggi, maka dia akan suka dia berpetualang di atasnya rata-rata, ya. Nah, sedangkan pasangan kita yang bertipe koleris itu akan beda jauh dengan orang yang plekmatis. Pasangan yang Tuhan izinkan, dia yang memiliki tipe koleris, maka dia akan berpikir secara logis, analytical, ya kan? Bahkan dia akan pegang segala sesuatunya dari target. Oh, ini begini, oh itu begitu. Jadi analisa dia main sebelum hal itu terjadi. Dia nggak suka basa-basi, ya. Bahkan tipikal ini akan cocok dia sebagai seorang pemimpin. Dia akan mengelola waktu, segala sesuatunya dengan yang guna. Yang nggak guna bisa, tapi dia akan nggak memprioritaskan. Ya, orang-orang dengan tipe koleris ini dinamis, aktif, bebas, dan mandiri. Karena dia tipe adalah orang yang suka memimpin. Nah, sisi negatif dari pribadi pasangan kita yang memiliki jiwa pemimpin atau koleris ini, maka dia nggak sabaran, gampang marah, ya kan? Dan suka memerintah, karena dia jiwanya adalah jiwa seorang pemimpin. Dia sangat bergairah, nggak bisa santai, ya kan? Dan pada saat dia menemukan pertentangan atau konflik, maka dialah tipe orang yang suka kontroversi. Wah, di mana ada debat, di mana ada diskusi, di mana dia bisa menganalisa, ini hasilnya begini, masalah begini harus begini. Dia pemimpin banget, ya. Sedangkan pasangan yang sangat sensitif, penyayang, nggak suka menonjol, ya kan? Pada saat dia sangat serius, memikirkan segala sesuatunya dengan detail atau terjadwal, kreatif dan sensitif, dia adalah tipe-tipe orang yang melankolis. Orang yang melankolis itu akan halus, ya kan? Akan menganalisa segala sesuatunya dengan mungkin lebih cenderung dengan perasaan. Maka dia so emosional. Nah, pasangan kita yang bertipe dia melankolis, maka dia akan mudah tertekan, gampang sensi, ya kan? Sensitif diartikan di sini bahwasanya dia menganalisa segala sesuatunya dengan perasaan. Biarpun dia logikanya main, tapi dia didominasi oleh perasaan dan suka memendam. Ya, dia nggak suka dengan konflik, nggak suka orang-orang yang melankolis itu.
Nah, ini adalah 4 tipe yang ada di pasangan kita. Saya dan saudara memiliki, Tuhan kirimkan pasangan yang berbeda-beda. Ini adalah suatu anugerah yang saudara dan saya harus syukuri. Nah, karena kita sudah tahu pasangan kita seperti apa, maka bagaimana dua pribadi ini jadi satu di dalam bahtera rumah tangga. Kenapa dikatakan bahtera? Karena ada kita di dalam lautan kehidupan. Ya, pada saat 5 tahun pertama, maka perkawinan akan terasa sangat happy. Tuhan kasih anak, Tuhan kasih damai sejahtera karena kita masih muda, ya kan? Masih muda, usia 25, 26, sampai 30 itu adanya, ya kan? Gak ada lu, aku gak hidup. Wah, boleh dikatakan seperti itu. Tapi itu begitu puitisnya. Sehingga boleh dikatakan pada saat kita memiliki pasangan di tahun pertama, 5 tahun pertama, itu aduh, kalau nggak ketemu 1 menit kangennya gitu. Maka boleh dikatakan fase pertama itu benar-benar baru uji coba, mematangkan pribadi satu sama lain. Akan beda level pada saat pasangan kita itu ada pada level kedua. Level kedua ini kita pada fase 6-10 tahun. Maka kita sudah mulai masuk ke ujian hidup. Kenapa dikatakan ujian? Ya karena pada hakikatnya sekolah kehidupan ini adalah sebuah ujian. Ya kan? Kita sudah mulai masuk ke dalam konflik, anak-anak, sekolah, biaya, terkendala, ya kan, pasangan kita sudah mulai nggak setia, atau salah satu dari kita tergoda. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam konflik, ya. Karena kita sudah masuk dalam konflik, maka yang dibutuhkan adalah level ketiga. Bagaimana kita mencari solusi dengan berkomunikasi. Jenjang atau fase dari pasangan hidup itu dari fase ke-1, fase kedua, fase ketiga, masing-masing memiliki seni dan nilai makna yang beda. Kenapa dikatakan beda? Karena analisa kita dalam berumah tangga, bagaimana kita memaknai panggilan hidup kita dalam berumah tangga, itu juga akan mempengaruhi kualitas kita dalam menjalankan biduk rumah tangga kita. Saudara dan saya sama-sama memiliki masalah. Sama-sama memiliki masalah. Hanya kapasitasnya adalah besar, kecil, atau sedang dari masalah itu. Semua pasangan berumah tangga memiliki konflik, memiliki masalah. Hanya takarannya yang beda, atau sudah atau belum kita menemukan atau menghadapi masalah. Jangan dikira, maka kalau orang pacaran itu kan yang kelihatan enaknya aja. Waduh, lengket kayak perangko, ya kan? Atau dikatakan lagi nasi kucing rasa coklat, ya. Tai kucing terasa coklat, gitu-gitu, ya kan? Itu ibarat ungkapan-ungkapan yang memberikan gambaran kepada kita bahwa ini loh realita. Nah, maka ada ungkapan yang disampaikan bagi kita yang sudah dalam usia fase kedua atau fase ketiga, kita memiliki pandangan bahwa cinta itu nggak cukup, tapi kita dicukupkan dengan cinta, ya. Karena semakin cinta itu berkobar dengan bijaksana, maka yang terjadi adalah rumah tangga kita diberkati. Ya, cobaan kehidupan rumah tangga itu mulai ada fase di kedua. Pasangan kita sudah mengetahui kondisi aslinya kita. Kita nggak bisa, ya kan? Pada saat pacaran, wah, make up yang cantik, semprot sana, semprot sini, ya kan? Setelah berumah tangga, artinya hanya ada daster, ya kan? Badan sudah mulai bermekaran di mana-mana. Ini adalah bentuk perubahan.
Dan pasangan sejati itu bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita apa adanya. Dan sekali lagi, kalau saya sendiri mempunyai prinsip, saya tidak akan mengubahkan apa yang ada dalam diri pasangan saya. Saya akan menerima dia baik lebih dan kurangnya. Nah, maka pada saat pengambilan sumpah janji pernikahan, itu benar-benar berat. Nah, pada saat bagi saya dan saudara mengucapkan sumpah itu dengan menangis, karena itu keluar dari hati, tidak hanya sekedar teks hafalan. Kalau hanya hafalan, gampang ya kan? Tapi memaknai ungkapan sumpah itu yang berat. Saya akan mencintai kamu apa adanya dalam suka dan duka sampai maut memisahkan kita. Ini benar-benar cobaan. Kenapa dikatakan cobaan? Karena hanya pasangan yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan bertahan sampai maut memisahkan kita. Pergumulan pada saat salah satu pasangan kita tidak setia atau dengan kata lain selingkuh, itu pun Tuhan izinkan untuk memproses kita. Monik kan benar susah kalau pasangan aku selingkuh, masa aku harus diam? Masa aku harus terima? Gak mau, sakit, ini sakit. Iya. Pada saat kita membuka celah setan masuk, itu kuasa setan yang bekerja. Saya pernah mengalaminya, saudara. Tapi Tuhan ubahkan pada saat biduk rumah tangga teruji dengan goda perselingkuhan. Semua mengalaminya, hanya ada yang direspon, ada yang tidak. Nah, karena pasangan kita memiliki karakter dan watak yang berbeda, maka sebagai pasangan yang bijak, kita akan tahu titik celah mana pasangan kita senang, mana titik celah yang pasangan kita akan membuat marah. Ya, maka kita akan menjaga itu supaya tidak terjadi banyak konflik dalam kehidupan rumah tangga kita. Syaratnya apa? Omong, diskusi. Ya. Fase pasangan yang sudah pada fase ketiga, kedua memasuki fase ketiga, berarti mulai masuk ke fase 15 sampai 20 tahun, itu pola pikirnya sudah beda. Kita akan menilik setiap pergumulan dalam permasalahan kita itu dengan sikap yang lebih tenang. Karena kita sudah Tuhan proses sekian lama. Kita bisa menikmati proses Tuhan kalau kita membuka diri untuk Tuhan terlibat dalam pergumulan dan hidup rumah tangga kita. Tapi kalau kita tidak membuka diri untuk Tuhan campur tangan, nonsens saudara, nggak bisa. Maka yang terjadi adalah emosi, ngamuk, pertengkaran, konflik itu akan terus berangsur, silih berganti. Karena tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, satu hal yang harus kita yakini bahwa pasangan yang Tuhan berikan ke diri kita, ini adalah yang terbaik dari yang baik-baik-baik. Mungkin sebelum Tuhan izinkan kita menerima satu pasangan ini, Tuhan sudah kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bahkan sama sekali nggak Tuhan kirim pasangan yang akan menjadi jodoh kita. Tapi yakin dan percaya, kita harus belajar memahami pasangan kita apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangannya, dan sekali lagi, jangan pernah mengubah apa yang ada dalam diri pasangan. Karena kita harusnya hanya apa? Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Ya kan, supaya Tuhan terus ambil memproses pasangan kita menjadi pribadi yang seperti kita rindukan. Jangan pernah mengeluh, ya kan? Semakin banyak umpatan
semakin banyak keluhan, semakin banyak kata yang merusak damai sejahtera dalam keluarga kita, maka yang bekerja bukan kuasa Tuhan, tapi akan masuk roh-roh lain yang akan mencuri kemuliaan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Ingat saudara bahwa pertobatan dalam satu keluarga itu akan mengimbas, akan merata, memberikan damai sejahtera untuk semua anggota keluarga, siapapun dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami. Kalau kami sampai detik ini boleh mengarungi keluarga kami sebagaimana Tuhan berikan pasangan yang terbaik, anak-anak yang Tuhan titipkan, mampukanlah saya sebagai pribadi yang sudah dulu mengenal Tuhan, menerima keberadaan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Ampunkan kami pada saat kami menuntut mereka menjadi seperti yang apa saya mau. Ampunkan itu Tuhan. Biarkanlah kami sebagai pribadi yang lebih dulu mengenal Tuhan Yesus, menerima mereka sebagaimana Tuhan izinkan. Ini adalah titipan Tuhan. Mampukanlah kami menerima keberadaan anak-anak titipan Tuhan, baik yang Tuhan ciptakan sempurna, baik yang Tuhan kirimkan dalam keadaan yang kurang sempurna. Itu semua adalah anugerah Tuhan untuk keluarga kami. Kami menyadari pasangan kami tidak sempurna, bahkan kadangkala ego kami mendominasi, bahkan kami pribadi secara otoriter menuntut pasangan menjadi apa yang seperti aku mau. Ampunkan itu Tuhan kalau itu masih terjadi di dalam keluarga hamba-Mu. Proses kami menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Kristus, izinkan mulai detik ini kami melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kami. Sehingga Tuhan terus memberkati ekonomi kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, panggilan hidup kami. Setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, seperti apapun berat pergumulan kami, biar Tuhan yang mengurai, biar Tuhan yang terus campur tangan, biar Tuhan saja yang memberikan solusi yang terbaik untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Mungkin anak-anak kami sudah lama sakit. Kami sudah lari kemana saja, di mana orang berkata, kami datang untuk mengobatkan anak-anak kami. Kami yang masih terlilit hutang di dalam keluarga. Pasangan kami yang mungkin tidak setia pada janji pernikahan. Kami yang sedang dalam keadaan ekonomi terpuruk karena PHK, karena COVID-19 ini. Kami yang terkhianati janji setia kami. Ataupun kami yang sudah Tuhan tinggalkan pasangan kami. Tuhan pribadi lawat kami secara khusus, pulihkan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan. Bilur-bilur-Mu akan mengobati kami, akan memenuhi segala kerinduan apa yang sedang ada di dalam pergumulan keluarga kami masing-masing. Kami angkat Tuhan Yesus di dalam keluarga kami, supaya Yesus yang meraja, supaya Yesus yang menjadi pemimpin di dalam keluarga kami, supaya kami boleh dengan bijak, kami boleh tenang, kami boleh dengan terus berserah atas campur tangan Tuhan di dalam pergumulan keluarga kami. Saat kami berdoa, dan saat kami mendengarkan channel Monik Agen Kebaikan
Bolehlah kami terus Tuhan urapi, menjadi agen kebaikannya Tuhan dimanapun dan kepada siapapun. Tidak akan memandang agama, suku, ras, warna kulit, kaya, miskin, status sosial kami. Bolehlah kami terus menabur kebaikan untuk kerajaan Tuhan yang boleh dimuliakan melalui saya, saudara, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua firman-Mu, semua pencerahan iman yang boleh kami alami sampai dengan saat kami mendengarkan channel Monik Agen Kebaikan. Tuhan terus beracara, Tuhan terus hadir di keluarga kami masing-masing. Mulai detik ini, kami andalkan Yesus yang bekerja di dalam keluarga kami. Kami berserah. Kami benar-benar bertekun di dalam Tuhan supaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga kami. Ampunkan dosa-dosa kami selama kami hidup berumah tangga. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan obati luka batin kami menjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memuji, yang menjadi junjungan dan penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saudara terus terberkati dengan melihat, mendengarkan channel ini. Yakin Tuhan akan beracara untuk kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di topik channel Monik Agen Kebaikan episode berikutnya. Jangan lupa terus sebarkan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati.